dari kelompok 2 akan membahas teori harta benda sebelum diwarisi menurut Islam. Yang pertama, definisi harta benda menurut Islam. Dalam Islam, harta benda didefinisikan sebagai segala jenis kepemilikan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Harta benda ini mencakup segala sesuatu seperti uang, properti, perhiasan, kendaraan, dan aset lainnya. Namun, Islam memiliki aturan dan prinsip yang ketat mengenai bagaimana harta benda ini harus diperoleh, dikelola, dan digunakan. Yang kedua, pentingnya memahami hukum warisan. Jadi, umat Islam harus belajar soal ilmu waris. Ini dikarenakan di dalamnya diatur dengan jelas siapa orang yang berhak menerima harta warisan, pembagian harta warisan, dan agar terhindar dari perselisihan karena perebutan harta warisan, serta supaya beban si mayit menjadi ringan dengan adanya aturan dalam ilmu fikih mewaris. Yang ketiga, mengenai dalil dan dasar hukum waris dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas terkait waris dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian, hukum waris dalam pembagian harta dikutip dari buku bertajuk Pembagian Warisan Menurut Islam, karya Muhammad Ali As-Sabuni. Cara pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Presentasenya terdiri dari setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Berikut penjelasan. Prinsip hukum waris pembagian harta. Yang pertama, setengah. Ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah adalah 1 kelompok laki-laki dan 4 perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Yang kedua, 1/4. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta pewaris hanyalah 2 orang, yaitu suami atau istri. Yang ketiga adalah 1/8. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan 1/8 adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Yang keempat adalah 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan. Ahli waris ini antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang kelima adalah 1/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 warisan hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara baik laki-laki atau perempuan dari 1 ibu. Yang keenam adalah 1/6. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/6 warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan 1 ibu. Kemudian, menyusun wasiat dalam Islam. Hukum wasiat dalam waris Islam, pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Tetapi, konteks wasiat yang diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Penyelesaian hutang setelah kematian dalam Islam terdapat 2 poin. Yang pertama, apabila salah satu keluarga dari orang yang meninggal dengan meninggalkan utang mengumumkan bahwa utang tersebut dia yang menanggung, maka tanggungan tersebut hukumnya sah. Namun, utang orang tersebut dianggap belum lunas apabila keluarga yang bersedia menanggung tadi belum benar-benar membayarkan utangnya secara kontan. Dan poin yang kedua sekaligus menjadi penutup, ulama juga bersepakat bahwa istilah mengenai warisan utang tidak ada dalam fikih.
Apabila orang yang meninggal memiliki utang yang amat banyak dan tidak meninggalkan aset yang cukup, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang. Namun, apabila ahli waris menghendaki untuk membayar utang, maka hukumnya sah-sah saja. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.